Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab tuntunan Islam dalam berbisnis. Berikut sebelumnya kami perkenalkan diri. Yang pertama ada Mahmudah dari NIM B100190310. Yang kedua Gareta Lisa Rahmawati NIM B100190312. Yang ketiga ada Irman Nur Rohma dari NIM B100190330. Poin A. Prinsip-prinsip dalam berbisnis. 1. Halal dan baik. Halal bermakna legal sesuai aturan. Allah mengingatkan selalu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyaba wa la tatta'u khutuwati syaiton innaha lakum aduwwun mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh nyata bagimu. Terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Terkait bisnis, Imam Al-Ghazali mengelompokkan baik itu ke dalam 6 bentuk. 1. Pembisnis mengambil keuntungan sedikit mungkin dari apa yang sangat diperlukan orang lain. 2. Jika membeli sesuatu dari orang miskin akan lebih baik baginya untuk membayar lebih dari harga sebenarnya. 3. Jika memberi pinjaman, pembisnis harus bijaksana dengan memberi waktu kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya. 4. Jika menjual, pembisnis membolehkan pembeli mengembalikan barang-barang jika tidak sesuai dengan kontrak atau yang dipromosikan. 5. Jika menjual produk secara kredit, ia bermurah hati, tidak memaksa orang untuk membayar ketika orang belum mampu untuk membayar dalam waktu yang sudah ditentukan. 6. Jika meminjam, ia mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo tanpa harus diminta. 2. Adil atau seimbang. Equilibrium. Berbuat adil dalam berbisnis merupakan suatu yang esensial. Islam juga melarang berbuat curang atau berlaku zolim. Celaka besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi. Terdapat di Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistosil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, dan sempurnakan takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian poin 3 yaitu transaksi hendaklah tertulis. Allah memerintahkan untuk menulis transaksi, terutama yang tidak tunai. Hal ini dapat dilihat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil ahd wala ya'baka tibu an yaktuba kama allamahullah falyaktub wal yamli lilladzi alaihi lahaqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'an wa in kana alladzi alaihi haqqu safiha aw dhaifan aw la yastati'u an ayyumillahu wal yumlil waliyuhu bil adha washtahidu syahidaini mir rijalikum fa inni lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tarzuna minasyuhada'i an tazilla ihadahuma fatudzakkara
ikhadahu mal akhra wala ya'aba syuhada'u idza matu'u wala tash'amu an taktubuhu syaghira au kabira illa ajali dzalikum aqsatu indallah wa aqwamu lisyahadati wa adna ala tastabu illa an takuna tijaratan hadiratan tutiruna ha bainakum falaisa alaikum junahun ala taktubuha wa asyhida idza tabayatum wala yudharra katibu wala syahid wala taf'alu fa innahu syai'u bikum wattaqullah wa yu'allamukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermualah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengeklaim apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sering tidak mampu mengeklaimkan, maka hendaklah walinya mengeklaimkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki dan 2 perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Tulislah mu'alahmu itu, kecuali jika mu'alahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu fufaksikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Poin 4, yaitu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 279, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La tadzlimuna wa la tudzlamun. Artinya, kamu tidak berbuat zolim merugikan dan tidak dizolimi dirugikan. Aniaya atau kezoliman merupakan tindakan melampaui batas yang sering dipraktekkan seorang untuk memaksimalkan keuntungan. Praktek zolim untuk mendapatkan keuntungan ini dikenal dengan istilah majhifalin, yaitu menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Perbuatan zolim menjadi faktor penyebab seorang mengalami kerugian besar-besaran, bangkrut kelak di hari kiamat. Poin 5. Mengutamakan Allah dan Rasul-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa shiratukum wa amwaluka taraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tardunaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hattan ya'tiyallaha bi amri wallaha la yahdil qaumal fasikin. Artinya, katakanlah,
Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagakan yang kamu khawatirkan merugikannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berhijat di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, terdapat di surat At-Taubah ayat 24. Ayat di atas mengajarkan manusia untuk mengutamakan Allah dan Rasulullah dalam segala hal. Poin B, yaitu praktik-praktik bisnis yang dilarang. 1. Gar, semar, atau jahalan transparan. 2. Monopoli. Dilarang praktek makelar, mencegat, atau memborong barang lalu dijual kembali dengan harga yang sangat mahal. 3. Sumpah palsu. 4. Ikhtar, menimbun untuk kenaikan harga. 5. Bisnis yang membahayakan mudrat, merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. 6. Menjelekan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya. Ada hadis yang berbunyi, janganlah seorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Hadis riwayat Mutakhalih. Yang ketujuh, berpura-pura menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik membeli barang tersebut. Sabda Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian melakukan bisnis nadsyan. Seorang pembeli tertentu berkoluksi dengan penjualan untuk kenaikan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain. Sekian dari bab tuntunan Islam dalam berbisnis. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.